Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang menyaksikan video ini. Semoga kalian sehat selalu di masa pandemi ini. Selalu jaga kesehatan dan semoga selalu diberikan keselamatan di jalan ketika bekerja maupun yang sedang berpendidikan. Perkenalkan, nama saya Aska Fatoni Abitama. Saya di sini nggak cuma sendiri ya. Ada dua orang teman saya yang bernama Robi Putra Subagja dan Ahmad Fajar Maulana. Kami dari kelas 07 TPLP 009 reguler A kampus Universitas Pamulang Teknik Informatika. Saya di sini dan kedua teman saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Operating System Security. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas keamanan komputer. Nah, sistem operasi itu merupakan komponen pengolah peranti pelanggar lunak atau essential component, tersistem sebagai sumber daya perangkat keras komputer atau hardware, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Nah, tugas itu ada dua tugas utamanya. Yang pertama, pengelola seluruh sumber daya sistem komputer atau sebagai resource manager. Yang kedua, sistem operasi sebagai penyedia layanan atau sebagai extend virtual machine. Nah, sistem operasi itu ada keamanan. Nah, istilah keamanannya ini mengacu pada seluruh masalah keamanan dan istilah mekanisme proteksi mengacu ke mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Nah, keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah sistem komputer yang mengacu secara total telah menjadi bagian yang meningkat kepentingannya. Pengamanan secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung. Terdapat beberapa sistem yang menangani keamanan sistem operasi. Yang pertama ada protokol, yang kedua firewall, dan ketiga enkripsi. Nah, yang akan saya bahas yang pertama adalah protokol. User Datagram Protocol, salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal tanpa koneksi antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Protokol ini didefinisikan dalam RFC 768 atau RFC 768. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Robi Putra Subagja, Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang firewall. Firewall itu apa sih? Firewall itu adalah sistem perangkat lunak keamanan yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk bisa melaluinya dan mencegah lalu lintas yang tidak aman. Jenis-jenis firewall itu ada apa aja sih? Yang pertama ada personal firewall. Personal firewall itu didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dihendaki. Dan satu lagi network firewall. Network firewall itu didesain untuk
melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Nah, cara kerja firewall itu seperti bagaimana sih cara kerja firewall itu? Jika komputer sudah dijalankan firewallnya itu, maka semua yang masuk dan keluar dari komputer akan dimonitor. Firewall memantau semua lalu lintas informasi untuk memungkinkan data yang bagus dan memblokir data yang buruk memasuki komputer. Dan biasanya itu data yang menyimpang itu langsung dieksekusi oleh si firewall itu. Fungsi firewall itu ada apa aja sih? Fungsi firewall itu yang pertama adalah mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Selanjutnya melindungi sumber daya dalam jaringan privat atau biasa kita sebut VPN. Dan yang terakhir adalah mencatat semua kejadian dan melaporkannya kepada administrator. Jadi manfaat firewall itu bagi saya pribadi, jadi kalau ada data yang menyimpang atau yang buruk itu sama firewall itu langsung dieksekusi. Jadi membuat komputer lebih terjaga, dijamin supaya tidak bisa mencegah serangan dari luar komputer. Enkripsi adalah proses pengacakan data atau biasa kita sebut dalam metode ini proses mengamankan data. Kebanyakan proses enkripsi itu harus menyertakan kunci sehingga data yang dienkripsi dapat dideskripsikan kembali. Ilmu yang mempelajari enkripsi adalah kriptografi. Apa sih kriptografi itu? Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik enkripsi, di mana naskah asli atau bisa kita sebut plain text diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca atau bisa kita sebut ciphertext oleh seseorang yang tidak memiliki kunci deskripsi. Enkripsi itu gambaran sederhananya, misalkan huruf A kita ganti dengan huruf M, seterusnya huruf Z kita ubah jadi huruf A, dan itu seterusnya akan seperti begitu. Nah, manfaat enkripsi itu apa sih bagi kita? Jadi data yang dienkripsi itu membuat data kita dienkripsi menjadi lebih aman dan menanggulangi serangan dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fajar Maulana, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur keamanan sistem operasi. Yang pertama, kita ke sistem operasi Windows. Di dalam sistem operasi Windows itu terdapat Windows Firewall. Apa itu Windows Firewall? Windows Firewall merupakan salah satu elemen terpenting dari sistem operasi Windows. Pada versi pertama, Windows Firewall hanya mampu untuk memfilter dan memblok koneksi yang masuk. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, fitur Windows Firewall secara terus ditingkatkan, sehingga seperti mengontrol koneksi keluar dari suatu aplikasi, serta user juga mampu mengatur Windows Firewall dengan cukup mudah. Nah, selanjutnya di sistem operasi Windows juga terdapat Windows Defender. Windows Defender ini sebenarnya ada aplikasi bawaannya semenjak kita menginstal Windows. Jadi aplikasi ini sudah ada pada sistem operasi Windows. Windows Defender ini merupakan perangkat lunak anti-spyware yang disertakan dengan paket Windows dan berjalan secara otomatis saat komputer dinyalakan. Fitur ini dapat melindungi komputer terhadap spyware dan perangkat lunak lain yang mungkin tidak diinginkan. Biasanya Windows Defender ini akan memberitahukan kita apabila ada file
atau virus yang masuk ke komputer kita, sehingga dia akan memberi informasi dan akan menghapus secara otomatis. Nah, selanjutnya ada Windows Update. Nah, Windows Update ini sering sekali ya kita abaikan. Sebenarnya Windows Update ini sangat penting. Mengapa penting? Nah, karena Windows Update ini akan memperbaiki kekurangan-kekurangan Windows pada versi sebelumnya. Nah, yang menjadikan Windows Update ini sangat penting pada patch berikutnya karena kekurangan sebelumnya telah diperbaiki. Nah, selanjutnya ada User Account Controller atau UAC. User Account Controller dapat membantu mencegah perubahan tidak sah terhadap komputer. Nah, UAC ini akan memberitahu jika ada perubahan yang akan dibuat pada komputer yang memerlukan izin setingkat administrator. Setelah tadi membahas fitur keamanan pada sistem operasi Windows, selanjutnya kita beralih ke sistem operasi Linux. Nah, di Linux ini ada yang namanya Secure Shell atau SSH. SSH menggunakan metode kriptografi kunci publik untuk mengenkripsi komunikasi antara dua host untuk mengotentikasi komputer remote dan untuk mengotentifikasi pengguna. SSH biasanya digunakan untuk login ke mesin remote dan mengeksekusi berbagai perintah. Tetapi untuk mendukung tunneling, forwarding TCP port dan X11 connection itu dapat mentransfer file menggunakan SFTP atau SCP protocols. Nah, selanjutnya ada NetFilter atau firewall. NetFilter merupakan satu set aplikasi yang dapat mengatur kernel Linux untuk dapat mencegah dan memanipulasi paket jaringan. Komponen NetFilter digunakan sebagai firewall di mesin Linux. Selanjutnya kita beralih ke produk Apple, sistem operasi Macintosh. Nah, pada Macintosh ini ada sistem keamanan yang namanya File Vault. File Vault itu adalah fitur yang membuat startup disk di Mac dan MacBook menjadi terenkripsi. Dengan dienkripsinya semua isi disk, tentu saja file-file yang ada di dalamnya menjadi lebih aman dan terjaga. Selanjutnya ada Firewall macOS. Firewall macOS ini merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan. Firewall membuat akses ke jaringan menjadi lebih aman, entah itu akses keluar atau akses yang akan masuk. Dari materi yang kami bahas tadi, bisa disimpulkan bahwa fitur keamanan yang disediakan oleh sistem operasi Microsoft Windows, Linux, dan Macintosh memiliki tingkat keamanannya masing-masing sesuai dengan fungsi dan cara kerja dari fitur tersebut untuk menangani masalah keamanan pada sistem operasi. Kesimpulan pendapat saya pribadi yaitu kita jangan lupa untuk selalu mengupdate Windows Defender, antivirus atau si firewall tersebut, karena kalau tidak diupdate bisa saja hal yang mengkhawatirkan itu terjadi, seperti pencurian data atau penyadapan data, itu bisa saja mungkin terjadi. Dan menurut saya pribadi itu untuk tingkat keamanannya itu lebih konsisten itu yang Mac, karena dia sistem keamanan dari dulu itu dan sistem operasinya tersebut dari dulu itu sampai sekarang konsisten itu saja, tidak seperti Windows. Ada Windows 8, ada Windows 10, jadi tidak konsisten. Baik, itu pendapat pribadi dari saudara Robi. Dan untuk materi yang disampaikan sudah semuanya ya. Apabila ada salah kata ataupun hal yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Jadi untuk materi kali ini selesai.
Sekian dari kami. Nama saya Azka Fatoni Abitama. Saya Robi Putra Subagja. Saya Ahmad Fajar Maulana. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi informasi yang baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.